Hai, sudah lihat berita ini? Kemarin-kemarin mungkin banyak orang yang mengikuti beritanya tapi hanya diam dan mengamati secara santai aja setiap argumen dua kubu baik yang pro maupun kontra ijazah Jokowi asli atau palsu. Saya termasuk yang mengikuti berita ini, tapi ya itu dia senyap aja sambil terus mengamati siapa sih yang paling ilmiah di antara dua kubu ini. Namun belakangan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi semakin menjadi sorotan dengan banyaknya kejanggalan yang terkuak dalam sidang sengketa Komisi Informasi Pusat atau KIP. Ketua majelis sidangnya adalah Rospita Vici Pauline yang menurut saya kok suaranya mirip banget ya, dan bahkan wajahnya dengan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara yang juga narator film dokumenter Dirty Vote. Oke, kita abaikan itu, tapi kita lanjut. Apa saja kejanggalan yang membuat publik semakin meragukan ijazah Jokowi? Yang pertama, Ketua Majelis Sidang, Bu Rospita Vici, menegur KPUD Surakarta, kok bisa-bisanya memusnahkan arsip salinan ijazah Jokowi dalam waktu 1 tahun saja. Padahal dalam Undang-Undang Kearsipan dokumen baru boleh dimusnahkan setelah minimal 5 tahun. Bahkan KPUD Surakarta tidak bisa menjawab dengan jelas ketika ditanyakan soal berita acara pemusnahan tersebut, apakah ada atau tidak. Kejanggalan kedua, UGM menyatakan kalau mereka tidak memiliki dokumen kartu rencana studi atau KRS maupun laporan kuliah kerja nyata KKN atas nama Jokowi, bahkan setelah dilakukan pelacakan internal sampai ke fakultas. Dokumen ini dinyatakan tidak ditemukan. Nah, terkait fotokopi ijazah Jokowi juga sudah tidak ada loh di UGM setelah mereka menyerahkannya ke Polda Metro Jaya. Itu kan seperti sesuatu yang logikanya di mana? Ini kan lembaga besar, harusnya memiliki salinannya. Kejanggalan ketiga, surat balasan UGM kepada pemohon informasi yang dikirim melalui email pada 14 Agustus. Surat itu disebut bahkan diperlihatkan tidak menggunakan kop resmi UGM dan tidak ditandatangani pejabat pengelola informasinya. Ini sangat tidak menggambarkan lembaga besar sekelas UGM yang harusnya sudah paham betul soal administrasi dan birokrasi kampus. Kejanggalan keempat, ketika Majelis KIP menanyakan SK Yudisium Jokowi, PPID Polda Metro Jaya memberikan jawaban mengejutkan. Kata mereka tidak ada. Yang mereka punya justru hanya daftar nilai sarjana muda Jokowi, yang menurut banyak pihak bukan dokumen penetapan kelulusan resmi. Pertanyaan publik ini pun semakin membesar. Apakah Jokowi hanya sarjana muda, bukan S1 sebagaimana selama ini dipublikasikan? Dugaan Jokowi hanya sarjana muda relevan dengan analisis Rismon Sianipar di bulan Mei 2025. Bukti di sidang KIP kali ini justru menguatkan keraguan berkaitan dugaan ijazah Jokowi. Di sisi lain, data drone Emprit menunjukkan fakta publik lebih percaya Roy Suryo dan kawan-kawan dibandingkan kubu pembela Jokowi. Kubu pro Jokowi dinilai hanya membangun asumsi dan retorika, sedangkan kubu Roy Suryo membawa data, dokumen, dan penelitian ilmiah. Teman-teman, sadar nggak sadar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi hanya salah satu tabiat buruk atau cacat bawaan demokrasi yang terkuak. Azas demokrasi, yaitu Vox Populi Vox Dei atau suara mayoritas adalah suara Tuhan, dijadikan dasar untuk memenangkan pemimpin melalui mekanisme pemilu. Padahal suara mayoritas dalam demokrasi ini tidak menjamin terpilihnya penguasa yang berkualitas, kredibilitas, dan berkapasitas. Bahkan pada akhirnya demokrasi menjelma menjadi mobokrasi, di mana dukungan mayoritas menjadi legitimasi, melanggar administrasi bahkan konstitusi. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan kirimkan di kolom komentar.